Hmm, Oke ya, kita mulai saja. Selamat pagi, good morning semuanya. Semoga masih tetap excited, semangat untuk belajar, terutama di pelajaran ekonomi. Nah, kemarin kita belajar tentang komponen pendapatan nasional. Nah, kalian sudah coba juga mencoba menghitung eh, dari tugas yang saya kasih, nggak masalah, kalaupun masih ada yang salah ya nggak apa-apa. Nah, hari ini saya akan coba bahas yang kemarin saya kasih PR sama kalian. Nah, kalian juga sekaligus bisa cek, bisa cross check jawabannya sama atau tidak. Terus kalau misalkan ada yang salah bisa langsung dibenerin. Terus hari ini saya bahas, terus saya coba kasih satu contoh soal lagi. Kita bisa supaya kalian memahami menghitung komponen eh, pendapatan nasional. Oke ya, saya share dulu nih. Kerjanya kita lihat dulu yang kemarin. Oke. Nah, oke, good. Nah, di sini udah muncul ya. Ini kertas kerja yang kemarin saya kasih, yang dimana saya minta kalian buat coba dulu untuk coba hitung sesuai apa yang sudah dijelaskan, dan ada contohnya di sini nih. Data keuangan milik suatu negara sebagai berikut dalam miliar rupiah nih biasanya. Cuma karena untuk mempersingkat, untuk mempermudah, dipotong nolnya nih. Nah, di sini ada yang menarik saat kita menghitung GDP. Nah, ada istilahnya itu PFLN, PFDN. Nah, ini sebetulnya kemarin saya jelaskan, si PFLN ini adalah pendapatan faktor produksi luar negeri. Jadi artinya eh, orang asing yang dari luar negeri atau yang dari pihak luar negeri itu menanamkan modalnya atau dia bekerja di dalam negeri. Nah, tapi kalau PFDN, kebalik, sorry. Kalau PFLN, ini LN kan luar negeri nih, pendapatan faktor produksi luar negeri. Jadi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, nah, atau masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri, entah dia itu kerja, entah itu usaha. Nah, ini penghasilannya disebut PFLN nih, termasuk nih. Ini yang dihitung, ditambahkan di GDP. GDP. Tapi kalau DN dalam negeri nih, berarti pendapatan faktor produksi dalam negeri, artinya di sini itu masyarakat luar negeri atau orang asing yang datang ke Indonesia, entah itu dia bekerja, entah itu dia buka usaha. Nah, ini tidak dimasukkan ke dalam GDP. Ini mengurangi GDP. Tapi kalau masyarakat Indonesia, sekalipun dia kerja di luar negeri, nah, dia dihitung nih, pendapatannya dimasukkan ke dalam GDP. Tapi kalau masyarakat asing, gampangnya gitu aja ya, jadi masyarakat asing atau orang asing yang bekerja di dalam negeri, nah itu tidak dimasukkan sebagai pendapatan nasional. Nah, itu. Di sini cara hitungnya, bagaimana kita hitung mendapatkan GNP, berarti kan GDP tadi ditambah pendapatan masyarakat yang kerja di luar negeri nih, dikurangi warga asing yang bekerja di dalam negeri. Nah, seperti ini untuk dapat GNP. Untuk dapat net national product berarti GNP tadi dikurangi penyusutan barang. Untuk mendapat NNI atau net national income itu berarti NNP dikurangi pajak tidak langsung dikurangi subsidi. Nah, seperti itu. Ini kan kemarin kan ada contoh-contohnya nih. Terus untuk mendapatkan personal income itu nih NNI dikurangi laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan. Nah, tapi ditambah transfer payment atau pembayaran transfer nih ditambah. Untuk mendapatkan disposable income berarti personal income dikurangi pajak langsung. Nah, ini komponen menghitung pendapatan nasional. Nah, ini terus kemarin saya minta kalian untuk coba kerjakan yang ini ya.
Ada data di sini di GDP, ada pendapatan masyarakat luar negeri nih, di dalam negeri. Berarti kalau misalkan pendapatan masyarakat luar negeri di dalam negeri ini menambah GDP apa mengurangi GDP? Ada bisa jawab nggak? Pendapatan masyarakat luar negeri berarti orang asing nih. Ditambah, Di Pak. dalam negeri. Berarti ditambah atau dikurang? Ditambah. Yakin? Ini pendapatan masyarakat luar negeri orang asing Oh, yang kerja di dalam negeri di Indonesia. Nah, itu dihitung nggak GDP-nya? dikurang. Nah, dikurang. Nah, makanya di sini kita coba hitung ya. Nah, kita coba hitung di sini. Copy dulu biar gampang ngetiknya. Copy. Saya coba paste di sini ya. Oke. Nah. Oke. Kita coba kerjain ya. Sekalian kalian cek juga jawaban kalian. Nah, yang pertama GDP angkanya 1.500 miliar ya. Berarti di sini kita tulis 1.500. Nah, ini ada luar negeri nih. Orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nggak ada kan? Di sini datanya nggak ada kan? Berarti 0. Tapi ada pendapatan masyarakat luar negeri di dalam negeri ini. Dalam negeri nih. Orang asing yang bekerja di dalam negeri. Nah, sebesar 350. Berarti ini dikurangi. Mana ya? Nah, gini aja ya. Kelihatan kan? Nah, dikurangi. Berarti totalnya berapa nih? 350 juga kan? Berarti GDP-nya berapa? GNP-nya berapa nih? 1.500 dikurangi 350. 1.150. Nah, dapat nih GNP-nya. Warna aja kali ya biar kelihatan bedanya nih. Nah. Oke. Mana yang biar kelihatan ada warnanya. Nah, terdapat nih GNP-nya. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah untuk mendapatkan NNP. Nih, kita cari NNP-nya sekarang. Warna apa? Hijau. Nah, warna hijau. Berarti GNP ada penyusutan barang dan pengganti modal. Dikurangi kan tadi kan? Untuk mendapatkan NNP, GNP dikurangi penyusutan barang dan pengganti modal. Di sini ada penyusutan barang, ada kan? 215. Berarti dikurangi 215. NNP-nya berapa? 1.150 dikurangi 215. 935. Nah, dapat nih NNP-nya. Untuk dapat NNP berarti GNP dikurangi penyusutan nih, dikurangi tandanya. Nanti saya share juga ya kertas kerja ini yang udah dikerjakan ini. Nah, berikutnya untuk setelah mendapatkan net national product, kita untuk mendapatkan net national income, warna lain biar orange. Nah, net national income ini cara hitungnya gimana nih? NNP dikurangi pajak langsung, subsidi ditambah apa dikurangi? Subsidi. Lihat lagi sini. Subsidi dikurangi, berarti dikurangi dulu nih semua. Ada nggak? Pajak tidak langsung ada nggak di sini datanya? Ada nih, 175. Berarti dikurangi 175. Oke, dikurangi dulu. Berapa? 935, 175, 40. 60 ya? 60. Nah, 760. Nah, 760. Lalu dikurangi lagi subsidi. Berapa subsidinya? Ternyata di sini kan nggak ada nih data subsidinya kan? Berarti 0. Subsidinya 0, dikurangi 0. Kalau misalkan datanya nggak ada, berarti di-nolkan saja. Dapatlah net national income-nya jadi 700
20. Ya kan? Nah, lalu berikutnya, oh salah mungkin ini lebih gampang kali. Ini nggak ada kan nol. Nah, lalu berikutnya kita mau hitung personal income. Personal income-nya kita ganti warna biru. Nah, net untuk mendapatkan personal income, nah ini net national income ini dikurangi dulu nih laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial sama pajak perseroan. Laba ditahannya berapa nih? 80. Laba 80. Iuran asuransi ada nggak? Asuransi nggak ada nih di sini kan, datanya nggak ada kan? Berarti 0. Iuran jaminan sosial ada nih 50. 50 nih. Jaminan sosial 50. Nah, pajak perseroan ada nggak tadi? Ada. Pajak perseroan 35. Nah, berarti ini jumlah dulu nih semua. Berapakah jumlahnya? 80 tambah 50, 130, 130 tambah 35. 165. Nah, kurangi dulu nih. Dikurangi 760 kurangi 165. 600 05 605 500 595 berapa nih? 95. 595. Nah, 595. Nah, ingat di sini ada transfer payment. Kalau transfer payment ini ditambah. Berapa transfer payment-nya? 65 kan? Transfer payment-nya 65. Tambah 65. Dapatlah kita angka untuk personal income-nya berapa? 595 ditambah 65. 660 ya? 60. Nah, 60. Dapat nih 660. Nah, save dulu. Terus untuk mendapat disposable income, nah ini nih, yang terakhir nih kan kita mencari disposable income. Personal income dikurangi pajak langsung. Berapa pajak langsungnya? 85. Berarti 660 dikurangi 85. Jawabannya 500 berapa deh? 575. 575 ya? 575. Nah, inilah. Berarti jawabannya disposable income-nya 575. Nah, itu dapat kita jawabannya. Hapus dulu. Nah, biar rapi. Nanti saya share juga ini buat kalian. Nah, ini cara hitungnya nih. Ada yang benar kemarin? Ada yang coba? Hasilnya 575 nih. Jadi DI sebesar 575 dalam triliun ya. Triliun atau miliar soalnya? Miliar. Nah, berarti 575 miliar. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau misalkan dia si komponennya nggak ada di dalam sebuah data, di datanya nggak ada, ya berarti di nolin aja nih. Ini kan asuransi nggak ada nih, nolin aja. Subsidi juga nggak ada, jadi buat nol. Nah, kita coba lagi satu soal lagi nih. Nah, berikut ini soal berikutnya ya. Saya kasih soal latihan. Soal lagi. Latihan. Kita coba hitung bareng-bareng. Kalau bingung pas saya pakai tabel, kita bikin di listing aja ya. Saya coba listing. Yang pertama berarti kalau ada data seperti ini, kita mau hitung yang pertama itu kan GDP-nya dulu nih. GDP. Nah, atau produk domestik bruto sama tuh, PDB,
PDB atau GDP sama. PDB atau dalam kurung PDB ini sama nih. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto. Nah, bahasa Indonesia-nya ya, itu sama aja istilahnya sebenarnya. Nah, berarti kalau kita mau hitung yang pertama itu apa yang dihitung? GNP. Nah, ini GNP. Berarti kita hitung GNP dulu. Biar memudahkan kalian nih. GNP. Nah, kita mau hitung GNP dulu. Rumusnya gimana? Berarti yang tadi, GDP ingat, kalau misalkan di datanya dia ada pendapatan warga negara di luar negeri, nah ini kan ada pendapatan di luar negeri nih. Kalau misalkan ternyata ada pendapatan di luar negeri, itu ditambah nih, ditambah pendapatan masyarakat di luar negeri. Nah, ini ditambah nih, dikurangi pendapatan negara asing, warga asing di dalam negeri. Nah, ini nih. Jadi kita bisa tahu nih hasilnya berapa nih. Dengan GDP-nya berapa? 5.500. Kan? Di sini di data ini ada pendapatan masyarakat di luar negeri nggak? Nih, adanya produk neto luar negeri. Nah, berarti kalau produk neto luar negeri, berarti itu bukan pendapatan kita, bukan pendapatan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tapi kalau produk neto luar negeri, artinya warga asing yang bekerja di dalam negeri. Berarti ini pendapatan masyarakat di luar negeri kan nggak ada, 0. Dikurangi. Kurangi produk neto luar negerinya 250. Nah, sama dengan berapa nih? 550 tambah 0 kurangi 2,5 berarti 550. 5.500. Nah, 5.500 dikurangi 250. 5.250. Nah, dapat nih GNP-nya. Lalu berikutnya kita cari apa? NNI, Net National Income. Nih, NNI atau Net National Income sama dengan rumusnya gimana? Berarti dari sini lagi nih, dari si GNP tadi, GNP dikurangi ada yang namanya pajak, penyusutan dulu, penyusutan barang. Ada nggak di datanya? Ada kan? Nih, penyusutan nih. Berarti kita bisa hitung. GNP tadi berapa? 5.250 dikurangi penyusutannya berapa? 200. Nah, dengan ketemu berarti 50.50. Nah, ini ya, benar ya? Kalian sambil dicekin ya. Nah, dapat tuh net national income. Setelah hitung GNP, net national income, nah kita hitung net NNP. Kecil. NNP atau net national product. Nah, datanya sama. Produk sih. Kebalik. Oh, ini nih, net national product dulu yang ini. Nah, ini baru NNI. Nah, maaf kebalik. Nah, setelah dapat net national product dari GNP kurangi penyusutan, kita hitung net national income. Berarti ini dari NNP, net national product, dikurangi, nah, ada pajak tidak langsung. Pajak, salah. Pajak tidak langsung. Nah, ini mungkin lebih gampang ya. Jadi hitungnya nanti kalian ngurutinya lebih mudah nih. 5050 dikurangi pajak tidak langsungnya berapa? 130. Hasilnya
sama dengan berapa nih? 550 kurangi 130. 4.920. Nah, benar nggak sih? Benar ya? Nah, dapatlah kita net national income. Nah, kita yang di sini di soalnya dicari sampai ke disposable income lagi. Berarti setelah dari GNP, net national product, net national income, nah berikutnya kita hitung apa? Personal income dulu, PI. Nah, PI ini dari mana? PI ini berarti net national income. Nih, ingat, ini gampang gini ya. Ditambah transfer payment dulu. Nah, kalau misalnya yang tadi agak bingung, nah ditambahin dulu. Baru dikurangi. Nah, di sini ada apa aja nih? Laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah lagi iuran jaminan sosial ditambah lagi pajak perseroan. Pajak perseroan. Nah, ini. Kalau tadi tabel agak bingung kan? Nah, coba kita urutkan lebih gampang. Net national income-nya berapa? 49 20 ditambah ada transfer payment nggak di sini datanya? Lihat. Nih, ada pembayaran transfer nih, sama di bahasanya, cuma beda bahasa aja. Transfer payment bahasa Indonesianya pembayaran transfer. Berarti tambah 200 nih di sini. Tambah 200. Nah, kurung tutup dulu biar gampang hitungnya. Lalu dilihat ada laba ditahan nggak datanya. Nih. Laba tidak dibagi. Nah, sama nih. Laba ditahan itu berarti laba tidak dibagi. Istilahnya sama. Jadi banyak istilah-istilah yang sama. Nah, laba tidak dibagi sebesar 350. Ditambah ada iuran asuransi nggak? Nggak ada kan? Di sini nggak ada nih data iuran asuransinya nggak ada kan? Berarti 0. Tambah 0. Tambah. Ada iuran jaminan sosial? Nggak ada juga kan? Berarti 0 juga. Ditambah lagi. Ada pajak perseroan nggak di sini? Nggak ada juga kan di datanya kan? Kosong nih, nggak ada nih. Nggak ada datanya. Berarti 0 juga. Nah, kurung tutup. Berapa nih? Kita coba hitung. Dengan 4920 tambah 200 berarti 5120 dikurangi 5120 dikurangi 350 ya. Nah, berapa? Ketemu nih hasilnya nih. Personal income-nya berarti 4.770. Benar nggak? Nah, ini personal income dapat kita. Yang ditanya sampai ke disposable income atau DI. Nah, kita hitung DI. Gimana DI? Berarti disposable income ini personal income dikurangi pajak langsung. Ada nggak di sini datanya pajak langsung? Ada nih. Pajak langsung 320. Pajak langsung. Berarti kita hitung langsung. Salah. 4.770 4.770 dikurangi tadi berapa pajak langsungnya? 320. Kurangi 320. Jadi hasilnya berapa nih? 4.770 dikurangi 320. 4.450. Nah, dapat nih. Jadi jawabannya disposable income sebesar
4.450 miliar. Nah, ini bisa lebih gampang. Jadi ada 2 opsi nanti kalian kalau tinggal dilihat, dipelajari lagi. Nanti ini saya share lagi sama kalian nih. Nanti ini memudahkan kalian buat belajar. Nah, jadi ini rumusnya jangan lupa, saya kasih tanda aja ya. Nah, dari tanda nih, GNP, cara menghitung GNP berarti ini. Rumusnya. Nah, lalu NNP, GNP dikurangi penyusutan. Lalu net national income itu net national product dikurangi pajak tidak langsung. Lalu personal income, nah ini nih cara menghitung personal income. Net national income ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan. Lalu yang terakhir untuk menghitung disposable income, nah personal income dikurangi pajak langsung. Nah, mungkin ini lebih gampang ya dibanding yang kolom ya, berbentuk kolom. Nanti saya share juga ini di Google Classroom supaya kalian bisa belajar lagi nih. Nah, jadi kalau misalkan ketemu data seperti ini kan 3 soal berbeda nih. Yang soal pertama, yang contoh soal ini dia datanya lengkap semua. Nih, datanya lengkap semua ada nih. Dari GDP-nya ada, terus ini pendapatan warga dari luar negeri dan dalam negerinya ada nih. Tapi kalau misalkan ternyata ini nggak ada, datanya nggak ada, ya dianggap nol aja dihitungnya nanti, nggak ada, nggak usah diada-adain. Ya, ini kan ada nih penyusutannya ada, pajak tidak langsungnya ada, subsidi ada, laba ditahan ada, iuran asuransi ada, jaminan sosial, ini lengkap nih semua datanya nih. Untuk menghitung komponen pendapatan nasionalnya lengkap nih datanya. Ya, nah ini bisa dibuat untuk memudahkan, bisa dibuat kayak tabel kayak begini. Jadi dari GDP ini diturunkan nih komponen hitungannya nih untuk hitung GNP, NNP, NNI, sampai ke personal income dan disposable income. Boleh dibuat kayak begini, tergantung. Ya, kalau misalkan kalian memang enaknya buat seperti ini, ya nggak masalah, sama aja. Yang penting kan biasanya nanti di dalam soal dicari misalkan ada data seperti ini, nanti carilah misalkan personal income-nya, ya berarti cuma sampai sini kalian nyari nih, cuma cari personal income doang nih. Ya, nah seperti itu. Nah, di contoh soal kedua juga sama datanya, hanya nggak selengkap data pertama kan. Nah, berarti kalau misalkan tidak ada komponen di dalam data, ya berarti nggak usah dihitung, dibuat nol saja nih, kayak ini contohnya kan. Nggak ada nih pendapatan masyarakat dalam negeri di luar negeri, nggak ada, ya udah berarti nol. Tapi hitungannya tetap sama nih. Penyusutan ada, ini subsidi nggak ada, berarti nol. Iuran asuransi nggak ada, nol. Sampai ke disposable income juga sama nih. Lalu yang terakhir, contoh ketiga, mungkin datanya juga cuma sedikit nih, cuma PDB, produk neto luar negeri, penyusutan, pajak tak langsung, laba tidak dibagi, pembayaran transfer, dan pajak langsung. Nah, mungkin juga ada bahasa yang berbeda, kayak laba tidak dibagi sama laba ditahan itu sebetulnya sama. Ya, pembayaran transfer sama transfer payment itu juga sebetulnya sama. Ya, jadi kalau ini kan dalam bahasa Indonesianya nih. Nah, jadi ini bisa juga dibuat seperti ini untuk memudahkan. Kalau tadi yang berbentuk tabel ini kalian bingung, nah dibuat kayak begini juga bisa nih. Saya udah kasih mark warna kuning tentang cara hitungnya. GNP, ini cara hitung GNP, GDP ditambah pendapatan masyarakat di luar negeri. Nah, ya jadi ini nih, kurang lengkap, pendapatan masyarakat dalam negeri. Ya, pendapatan masyarakat dalam negeri di luar negeri. Nah, kalau dikurangi pendapatan warga asing di dalam negeri. Nih, jadi kalau misalkan penghasilan warga asing di dalam negeri yang kerja di dalam negeri itu tidak dihitung ke GNP, ya nggak dihitung untuk GDP, ya karena dia
nanti pendapatannya dihitungnya berdasarkan negara masing-masing. Negara dia dari mana, ya dia dihitung negaranya sendiri. Ya. Nah, ini jadi kalau misalkan instrumennya nggak ada, datanya nggak ada, ya udah berarti kayak ini nih, nol. Misalkan ditambah pendapatan dalam masyarakat dalam negeri di luar negeri ada nggak? Nggak ada, ya udah nol. Ternyata adanya nih, atau mungkin sebaliknya. Nggak apa-apa. Lalu setelah dari GNP diturunkan untuk menghitung net national product. Dari GNP tadi dikurangi penyusutan barang. Penyusutan barang. Dihitung lagi. Lalu setelah itu diturunkan kembali untuk menghitung net national income. Net national income ini dari net national product dikurangi pajak tidak langsung. Lalu personal income. Diturunkan lagi menghitung personal income. Dari net national income ini, kalau ada transfer payment, dijumlahkan dulu dengan transfer payment atau pembayaran transfer, lalu baru dikurangi nih, dikurangi laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, plus pajak perseroan. Nah ini nih. Tapi kalau misalkan ternyata datanya seperti contoh soal datanya nggak ada, ya udah nol aja nih, nol, nol, nol. Ya, tetap dihitung, tapi dinolkan saja, nol, nol, nol. Lalu dari personal income kita bisa tahu disposable income-nya seperti apa. Dari personal income dikurangi pajak langsung. Nah ini hasilnya, disposable income-nya sebesar seperti ini. Nah ini, jadi semoga ini ada dua cara, dua metode yang bisa kalian lakukan untuk menghitung komponen pendapatan nasional. Ya, ini instrumen-instrumennya yang harus ada. Nah, Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti si kertas kerjanya ini saya share lagi buat kalian belajar. Ya, jadi bisa dilihat, bisa dicek lagi nanti. Paling nanti kan ada kalau kuis atau soal latihan nanti final test juga tetap saya keluarin soal-soal kayak begini. Jadi ini tetap bisa kalian pelajari masing-masing. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi yang kemarin masih salah boleh diperbaiki jawabannya, disesuaikan lagi. Ya, jadi terus coba dilihat lagi, diperhatikan cara hitungnya supaya karena ini harus dihafal nih, harus diingat nih. Cara hitungnya ini harus dihafal, ya. Jadi harus diingat. Ya sering-sering dibaca, sering-sering dilihat kan pasti hafal lama-lama. Ya jadi jangan sampai kelupaan. Kalau saya sih paling gampangnya menghitung komponen ini, komponen pendapatan nasional. Saya prinsipnya itu cuma semuanya itu dikurangin. Kecuali ini nih, pendapatan masyarakat dalam negeri di luar negeri itu ditambah, sama transfer payment itu doang yang ditambah 2. Sisanya kalau ketemu data, itu dikurangin semua. Itu yang paling gampang ngafalinnya. Jadi kalau yang hanya menambah, itu cuman pendapatan masyarakat dalam negeri di luar negeri, dan transfer payment nih, yang cuma ditambah. Sisanya ini dikurangin semua nih, mengurangi dari GDP ini. Dikurangin semua kecuali pendapatan masyarakat dalam negeri luar negeri itu ditambah sama transfer payment. Udah, kalau saya dulu ngafalinnya begitu paling gampang. Jadi kalau ketemu data, selain 2 data yang ditambah tadi, berarti semua dikurangin. Udah, pasti benar jawabannya. Cuman tinggal hati-hati. Nanti kalau misalkan pertanyaannya ternyata cuma ditanya cuma sampai net national product doang, ya berarti ya pajak tidak langsung ini nggak usah dihitung, ini nggak usah dihitung. Sampai sini aja berarti GNP dikurangi penyusutan. Udah gitu. Ya, jadi ini juga mesti diingat juga nih, cara hitungnya, pengurangan. Oke ya, cukup ya sampai hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi berarti di pertemuan selanjutnya di hari Senin. Nah, ini cukup tentang komponen perhitungan pendapatan nasional. Semoga kalian mengerti. Semoga bisa dikerjakan nanti. Saya coba kasih soal-soal atau misalkan nanti di kuis juga boleh, nggak apa-apa. Kalau kuis saya masih kasih izin kalian buat boleh lihat buku boleh, catatan boleh, nggak apa-apa. Ya jadi untuk hitung-hitung belajar juga. Oke ya, cukup ya. Hari ini cukup. Saya nggak kasih PR, tapi saya share nanti si kertas kerja ini untuk kalian bisa download ya. Oke, Pak. Oke ya. Makasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Makasih, Sampai Pak. Ya, ketemu di makasih, Pak. selanjutnya. Ya, Oke. tarik, Pak. Oke, saya close dulu.
Oke, emit